Yang kedua, dia sudah minta maaf nggak kepada Mama Ratih sama Papa Rino? Dia sudah mengakui salahnya nggak? Dia bertanggung jawab atas segala perbuatannya nggak? Kan itu belum. Sehingga kalau nanti ada teman-teman netizen atau kawan-kawan pers ini mau tanya relevansi untuk mencabut itu ya kurang relevan. Berarti kan pengacaranya kan kurang mencerna kan gugatan saya itu apa kan petitumnya kan itu aja. Bang, ini saat ini sampai saat ini Reza udah mencari ayah kandungnya dan mengetahui atau ada keinginan atau mengetahui. Saya tahu, tapi saya nggak ngasih tahu. Memang haknya dia, saya kan sudah bilang bahwa perluasan pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan itu juga dengan bapaknya ya, sebatas itu bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tetapi kan pintu masuknya dia itu untuk mencari tahu siapa bapak saya kan lewat ibunya dulu. Kok ibunya saja belum ketemu, gimana caranya? Ya tapi kalau saya bilang ya kita manusia alamiah lah. Siapa yang nggak ingin tahu kita dilahirkan dengan ya kan dari siapa dan bapak kita siapa, ibu kita siapa, alamiah lah itulah. Insya Allah mungkin next itu akan ditanyakan sama dia nanti. Artinya Reza abang sendiri ini kan dari dunia entertainment udah makin bersinar di dunia, mungkin Reza merasa makin bersinar ya sih di dunia entertainment karirnya sendiri. Alhamdulillah. Apakah ini karena pamor dari Dinanda sendiri yang karir di dunia entertainment bersinar gitu? Enggak, ini segala bantuan dan segala perhatian yang sudah diberikan kepada teman-teman netizen semuanya yang sudah memberikan apa ya, kalau saya bilang kan simpati publik ini yang kemudian melahirkan ini kan. Dan terima kasih, dan simpati publik itu kan timbul kan bukan dari gaya argumentasi yang sudah saya ciptakan ya, yang saya buat untuk melakukan pembelaan terhadap Reza, karena saya berbicara soal apa adanya ya. Mereka semua yang sudah punya penilaian, insya Allah semua netizen itu kan sudah cerdas semua ya. Jadi bisa mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Dari itu kemudian lahir ya, buka rezekinya Reza kan dari situ. Meskipun semuanya dari sang hak sebetulnya kan begitu, melalui teman-teman netizen itu. Itu Reza sendiri gimana? Tadi kan sudah mungkin disampaikan gitu sama Om gitu kan. Tapi dari Reza sendiri pas tahu ini Mama Dena langsung hubungin Reza untuk maksudnya mungkin membuka komunikasi dan ujungnya nanti ada yang pertemuan gitu. Mungkin pas tahu selain bingung mungkin apa yang dirasain sama Reza sendiri, tiba-tiba akhirnya Mama Dena langsung komunikasi langsung di Reza gitu. Ya takut aja untuk menjawab, takut salah, takut enggak gitu, lebih ketakut aja. Takutnya karena udah dikecewakan ditolak atau bagaimana Reza? Ya takut itu terulang lagi kan. Gini intinya kan pastinya kan Mbak Dena kan tahu Reza di mananya di Jakarta, kenapa nggak langsung aja gitu, kenapa harus melalui WhatsApp. Reza, kamu mungkin udah mengetahui belum Denada sudah mendatangi notaris untuk mengurusi pengakuan sebagai anak, dan kamu menanggapi bagaimana? Akhirnya kan kamu minta kemarin pengakuan ini pengennya disahkan di notaris, akhirnya dilakukan oleh Denada. Mungkin kamu seperti ya apa? kan harus dilakukan dulu Kak, baru Reza. Sudah dilakukan kabarnya kan Reza belum dipanggil, belum ketemu. Bang, kalaupun misalnya Denada merendahkan diri serendah-rendahnya buat meminta maaf dengan Ibu Ratih, Pak, dengan Bapak Mertua dan Reza, mungkin kedepannya gugatan akan tetap dicabut atau tetap dilanjutkan? Ya alhamdulillah ya, insya Allah ya. Berarti peluang damai itu masih ada, Bang? Insya Allah. Ya kalau peluang damai itu kan begini saja ya. Sang hak saja maha pemaaf. Masa kita ini makhluknya aja nggak bisa membuka pintu-pintu maaf kepada orang yang salah? Nggak punya hak saya itu. Tapi yang jelas saya membuka pintu lebar-lebar untuk memaafkan segala kesalahan yang memang betul-betul dia akui. Kalau memang itu dari hati ya. Kalau kesalahan kemarin yang dia akui melalui medsos itu saya nggak bisa mencerna itu dari hati apa enggak itu. Karena orientasinya kan nggak nyampe kan ke hatinya Reza saja nggak nyampe. Apalagi ke saya. Saya selaku anaknya mertua saya ini kan merasa juga tersinggung kan, gara-gara juga saya nggak kena juga hati saya, karena di dalam pengakuan itu tidak ada namanya orang tua saya ya sebagai salah satu pihak yang seharusnya Denada itu meminta maaf gitu. Reza tadi masih manggil Denada pakai Mbak gitu, mungkin masih ada rasa ketakutan yang besar gitu untuk mengakui dia sebagai ibunya gitu seperti itu. Iya,
Reza sampai sekarang masih manggil Mbak. Canggung. Dari aku yang Reza sama Mama Nenda sendiri, kenapa nggak coba langsung manggil? Iya kembali lagi canggung nggak canggung. Terus kan belum ketemu langsung gitu. Kalau ketemu langsung kan lebih enak. Itu yang kemarin dia bilang di chatnya nggak dibalas itu ngajak ketemu atau gimana? Kalau lu tahu? Iya ngajak ketemu. Ngajak ketemu. Artinya udah ada ajakan bertemu dari Denada sendiri ke kamu ya? Tapi dari kamunya belum mau atau gimana? Bukan belum mau, takut ngambil keputusan. Dan takutnya juga nanti terjadi ketiga kalinya gitu. Kan simpelnya gitu tadi Kak. Maksudnya Reza kan di Jakarta. Kan pasti tahu, teman-teman kakak semua pun tahu Reza ada di mana. Kenapa nggak langsung aja? Tapi dari hati kamu sendiri sangat ingin bertemu dengan Denada ya? Iya. Sangat ingin. Tapi Denada kan ini sudah lagi ada di Jakarta dan kamu juga sudah ada di Jakarta. Mungkin pengen nggak kayak ketemu gitu atau sekedar balas chatnya kayak atau mungkin Udah kamu bisa sebagai balas. anak chat duluan tante mbak ayo ketemu mbak gitu. Kenapa gimana? Kan kamu sudah di Jakarta, Denada juga di Jakarta. Kamu mau nggak maksudnya memulai chat duluan kayak ayo ketemu nih saya sudah di Jakarta segala macam bla bla bla. Udah Reza balas. Tapi balasan dari dia ada nggak? Belum Setelah kamu dibalas. balas lagi, belum balas. Coba ya. Ya tadi menunjukkan sama saya balasan chat itu panjang sekali. Jadi di situ saya baca ada kecanggungan bagi dia sebetulnya untuk memulai lagi komunikasi yang agak sedikit intens kepada dari anaknya ke ibundanya kan gitu. Itu makanya kalau tanya dulu panggil Mbak, kalau sekarang masih panggil Mbak mau panggil Ibu atau gimana itu kan canggung. Cobalah jenengan merasakan lagi gimana perasaannya ya. Yang tidak diakui 24 tahun yang awalnya panggil Mbak, ujung-ujung panggil Ibu hanya melalui medsos. Gimana? Saya ngomong gimana semuanya? Itu loh. Saya juga mengilustrasikan ini juga agak sedikit sulit ya perasaan saya gitu loh. Makanya itu pertanyaan juga agak sedikit retorika ya. Apa retorik ya kalau saya jawab di sini ya. Next mungkin. Reza sendiri akan stay di Jakarta atau pulang pergi? Karena pekerjaan juga kan banyak di Jakarta. Lihat ke depannya juga. Reza mengalir. Bang tadi kan bilang belum bertemu dengan Denada ya Bang ya. Terus juga masih mencoba mencari solusi bagaimana pertemuannya seperti berikut. Beredar kabar katanya Denada mau preskon dulu ke media. Mungkin itu bagaimana Bang? Denada memilih untuk bertemu media dulu daripada bertemu dengan Reza. Ya itulah yang saya sesalkan Mbak Dena. Kalau memang inisiasinya untuk ketemu sudah nanti saya fasilitasi. Jangan anggap saya pengacaranya Reza. Karena saya ini punya lebih hubungan intens daripada jenengan itu kepada Reza. Malah seringan saya yang gendongnya dia mulai kecil daripada dia. Sudahlah ngomong saja sama saya, nanti saya fasilitasi. Anak ini agak sedikit canggung, anak ini agak sedikit takut. Itu makanya nanti kalau sudah ada komunikasi ya, insya Allah kita juga mau ketemu kok. Tapi kalau dia konferensi pers, ini orientasinya kemana? Orientasinya mau membangun opini publik atau gimana? Kan saya kan kurang paham ini kan. Itu makanya saya itulah kalau saya analogikan ya. Jadi begini. Kalau konsep ada pemaafan hakim di dalam KUHP yang baru itu istilahnya retro ke pardon itu, hakim pun akan memberikan pengampunan terhadap terdakwa ketika hakim pun tahu bahwa ada penyesalan di situ. Ya, itu pun diketahui dari face to face. Kalau dari gini ini gimana caranya? Konversi pers dulu, kan lucu ini. Lanjut. Reza sendiri kemarin kan beredar kabar katanya Reza sempat memiliki istri dan punya anak. Sekarang hubungannya bagaimana Reza komunikasinya? Gak perlu dijawab lah. Iya. Kemarin itu sudah gak perlu dijawab. Kemarin ya alhamdulillah teman-teman netizen sudah bisa membantu kami untuk melakukan penilaian, justifikasi soal adanya tanggung jawab Reza apa enggak Reza itu Allah sendiri yang menjawab kemarin itu, dan Allah sendiri yang juga menimpahkan kalau saya azab juga kepada dia itu karena kemarin ya Allah, ya, udahlah, alhamdulillah. Kalau soal itu nggak perlu dijawab lah. Lagi? Cukup? Oke. Reza, apa yang mau kamu sampaikan ke Denada terakhir? Terakhir nih. Ya, yang pertama ya Kak, Reza ingin ketemu. Kan dia itu tadi kan pasti kakak semua tahu Reza ada di mana. Masa sih Mbak Dena nggak tahu. Terus yang kedua kan bagaimanapun itu papa sama mama Reza yang merawat Reza.
Ya juga haruslah kayak minta maaf gitu kak, bertemu juga gitu, itu keinginannya Reza. Oke. Satu lagi ya tambahannya. Kayaknya memang kalau saya baca, apalagi anak ini juga baru kan memberikan statement ini juga sudah sedikit membuka cakrawala berpikir saya itu bahwa sesungguhnya itu kalau saya lihat itu Denada itu ada keinginan untuk ketemu dia, tapi ada ketakutan untuk ketemu dengan orang tua saya. Yang saya baca ya situasinya ya. Kalau dia memang betul-betul mengakui bersalah, betul-betul dia gentleman, ya sudahlah. Bagi orang tua saya Denada ini bukan keponakan ya. Karena dia pengganti dari orang tuanya Denada yang sudah nggak ada. Jadi dia mengganti tanggung jawabnya selaku orang tuanya Denada. Itu makanya kenapa kok bisa anak ketemu dengan orang tua jadi takut kan itu. Itu aja lah. Reza, ini kabarnya kan kamu mau diberangkatkan ibadah salah satu Alhamdulillah. Gimana nih reaksi kamu? Kenapa? Reaksi kamu gimana, kaget? Ya alhamdulillah kaget, senang, bahagia, kan juga berangkat sama mama. Alhamdulillah. Jadwalnya kapan ya? Ya secepatnya kak, ini secepatnya. Soalnya kan juga sama mama Rati. Bang, melihat keberkahan dari Reza gimana? Alhamdulillah. Itu saja saya. Alhamdulillah. Sudah. Udah bisa beli mobil baru bang berarti bang, jajan bang. Alhamdulillah. Saya cuma bisa bicara itu karena semuanya hadirnya kan dari Sang Haru. Berikut lagi. Juga bisa melalui dari tangannya teman-teman netizen semuanya kan begitu. Alhamdulillah. Dari ibu-ibu online juga. Ya, intinya Reza keberkahan yang ada di beberapa pekan ini bisa memenuhi apa yang keinginan Reza sebelumnya belum memenuhi, bisa memenuhi sesuai apa yang Reza mau. Alhamdulillah. Dan dulu Reza juga sedikit cerita ya kak, maksudnya kita Reza beli HP itu bekas. Ini alhamdulillahnya baru. Intinya baru sama bekas. Tuh. Oke, siap. Oke, makasih.